Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Oke, mari kita mulai dari pengertiannya. Apa sih bilangan desimal itu? Ya, bilangan desimal adalah representasi bilangan dalam basis 10 yang bisa mempunyai bagian di kiri atau bagian bulat dan bagian di kanan atau tanda desimal atau bagian pecahan. Jadi misalnya begini, 1,5. Nah, ini sebenarnya representasi bilangan dalam basis 10 yang bisa. Nah, di sini ada 1. Jadi 1 ini kita itu sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat 0. Nah, di koma ini dia kita 5 dikali dengan ini sebenarnya 1,5 itu 1 ditambah dengan 0,5 seperti itu ya. Jadi saya hapus dulu di sini. Nah, jadi ini ditambah dengan 5 kali 10 pangkat di bawahnya 0 ada negatif 1. Nah, sehingga 1 tambah 0,5 1 kali 10 pangkat 0, setiap bilangan yang pangkatnya 0 itu selalu 1. Maka 1 kali 1 ditambah dengan 5 dikali dengan 1 per 10. 10 pangkat min 1 itu 1 per 10. Jadi sama dengan 1 ditambah dengan 5 per 10 atau sama dengan 1/5 per 10. Jadi pecahan campuran dia. Nah, atau bisa juga kita sederhanakan 5 per 10-nya menjadi 1 per 2. Nah, ini maksudnya bilangan diubah dalam basis 10, yang ini dalam basis 10 ya. Nah, yang bagian kanan, yang bagian kiri itu bagian bulatnya. Ini 1,5 tadi, yang 1 ini bagian bulatnya, dan 0,5 ini itu bagian pecahannya. Jadi 1 ini bagian bulatnya, bilangan bulat, dan 1/2 ini adalah pecahannya, bilangan pecahan ya. Nah, contoh lain lagi misalnya ada 23,52. Nah, ini kan ada 2 angka di depan. Ini artinya 23 ditambah dengan 0,52. Kita pisahkan yang bagian sebelah kanan kiri, dan kita pisahkan di bagian sebelah kanan. Yang ini kan pemisahnya itu ditandai dengan tanda koma ya. Itu adalah bilangan desimal ya. 23 ini bagian bulat, bilangan bulat, dan 0,52 ini itu bilangan pecahan, Nah, seperti itu maksudnya. Jadi 23 ini kalau kita susun 1 per 1, 2 kali 10 pangkat 1 ditambah dengan 3 kali 10 pangkat di bawahnya 1 itu ada 0, ditambah dengan ada 5 kali 10 pangkat negatif 1 ditambah dengan yang terakhir ada 2 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 ya. Tinggal kita lihat ini 20 ditambah dengan 3 kali 1 itu 3 ditambah dengan
5 kali 10 pangkat negatif 1 itu artinya 5 per 10 ditambah dengan 2 ditambah dengan 10 pangkat min 2 itu artinya 2 per 10 pangkat min 2, nolnya ada 2 per 100. Nah ini maksudnya, jadi yang representasi dari bilangan dalam basis 10 seperti itu ya. 20 tambah 3, 23 tambah 5 per 10 itu 0,5, jadi 23,5 ditambah lagi dengan 0,02, jadi 23,52. Ini maksudnya bilangan desimal. Jadi bagaimana kalau ada yang seperti ini, 0,00035? Ya, ini artinya 0 ditambah dengan 3 dikali dengan 10 pangkat negatif berapa? Kita hitung dari belakangnya, 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat negatif 4 ditambah dengan 5 karena 35 kali 10 pangkat negatif 5 setelah min 4, 5. Jadi ini hasilnya 0 ditambah dengan 3 per 10.000, nolnya ada 4 karena pangkat negatif 4 ditambah dengan 5 per 100.000 karena jumlah nolnya harus 5 karena pangkatnya negatif 5. Nanti kalau digabungin maka hasilnya seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Mau tambah lagi boleh, misalnya ada contohnya seperti ini, 0,002001 misalnya seperti ini ya. Kita pedulikan yang duanya, jadi yang ada angkanya. Jadi kita 0 ditambah 0 karena bilangan bulat yang di sebelah kiri kita selalu tambah, 0 ditambah dengan 2 kali berapa? Kita hapus dulu. 2 dikali 10 pangkat berapa? 2 dikali dengan 10 pangkat negatif, kita lihat 1, 2, 3. Stopnya batas di angka 2 itu, jadi 10 pangkat negatif 3 ditambah dengan ada 001 ya. Jadi satunya yang kita perlu, 1 dikali dengan 10 pangkat negatif berapa? Kita hitungnya dari depan sampai ke angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 pangkat negatif 6. Jadi seperti ini, sehingga hasilnya nanti adalah 0 ditambah dengan 2 per 10 pangkat negatif 3 itu per 1000 karena nolnya ada 3 ditambah dengan 1 per nolnya ada 6 di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah representasi dari desimal yang ini. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, mari kita bahas lanjut. Nah, kita akan mengubah dari desimal ke pecahan. Gerakan titik desimal ke kanan sebanyak n tempat sehingga menjadi bilangan bulat. Lalu bagi dengan 10 pangkat n, lalu sederhanakan. Nah, misalnya ini kita mau ubah dari desimal ke pecahan. Misalnya, misalnya seperti ini. Ada 23,52 tadi, 52. Jadi
kita tulis saja angkanya 2352. Ya, ini kita ubah dari desimal ke pecahan. Ya. Kita tulis saja semua angkanya, terus kita bagi dengan berapa. Kita lihat, kita pasang 1 dulu, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 2, berarti bagi dengan 100. Inilah bentuk pecahannya. Kalau mau kita sederhanakan lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Atau mau kita sederhanakan, mari kita coba sederhanakan saja. Jadi 2352 kita sederhanakan dengan 1000. Kita coba bagi 4 saja. 100 bagi 4 itu kan 25. Kalau 2352, 23 bagi 4 itu 5. Sisa 3, 38. 588 lagi. Iya. Jadi seperti ini. 588 per 25. Nah, jadi 588 per 25 itu adalah 23,52 kalau kita ubah ke pecahan. Ya, sekarang contoh lagi. Misalnya tadi 0,00035. Jadi kita tulis angkanya saja 35 per, kita pasang 1. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Kita mulai hitung semua angka di belakang koma. Ada 5 angka, maka pasang nolnya ada 5. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau sederhanakan 35 per 100.000, itu tinggal kita bagi dengan 5. 35 bagi 5 kan 7. 100 bagi 5, 100.000 bagi 5 itu 20.000. Jadi pecahannya adalah 7 per 20.000. Kalau misalnya ada lagi, bagaimana kalau 2,5003? Misalnya seperti ini. Ya, kita tulis dulu semua angkanya tanpa koma. 25003. Setelah itu kita pasang 1. Kan ini basis 10 ya. Jadi 10 pangkat berapa atau 1 dulu. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Nah, kita lihat ada 4 angka di belakang koma, berarti tambahkan 40 bagi 10.000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau ubah 25.003 kita bagi dengan 10.000. Bisa tidak? Tidak bisa. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau ubah dari pecahan ke desimal, dari desimal ke pecahan, ya seperti ini. Misalnya, bisa tidak kalau kita ubah 235,03. Ya, ini bisa. Jadi kita tulis semua angka tanpa koma per, kita lihat ada berapa angka di belakang koma, hanya 2 angka, berarti bagi 100. Jadi seperti ini hasilnya. Kalau misalnya ada yang seperti ini, bagaimana? 253,3200. Ini bagaimana? Ya, kita tulis semua. 25332. 0, kalau kita mau tulis 000-nya juga boleh, tapi kita harus hitung semua lagi. Berapa angka di belakang komanya? Ini ada 5 angka, jadi kita pasang 5 nolnya. Tapi ingat, karena nolnya di belakang ada 3, ini kita bisa coret. Jadi sisanya 25332 per 100. Per 100. Jadi ingat bahwa
kalau bilangan desimal di belakangnya terdapat angka 0, itu tidak berarti. Seperti itu ya, tidak berarti, tidak perlu. Karena ini di belakang koma. Kalau misalnya di belakang 0 ada angka, baru 0 itu berarti seperti ini. 2,50003. Tapi kalau 000 itu tidak berarti. Kalau kita mau ubah nanti jadinya seperti ini juga. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, oke, kita lanjut lagi di penjelasan berikutnya. Kita akan mengubah dari pecahan ke desimal. Nah, ini kita lakukan pembagian pembilang bagi penyebut jika penyebutnya bilang faktor prima hanya 2 dan atau 5. Setelah disederhanakan, hasilnya terminating atau berhenti. Kalau penyebutnya punya faktor prima lain seperti 3, 7, 11, dan sebagainya, selain 2 dan 5 ya, maka hasilnya akan berulang. Berulang atau namanya periode, atau secara umum hasilnya periodik, repeating atau berulang. Contohnya seperti apa? Misalnya begini, 1/4 kita ubah dari sebentar, kita hapus. Kita ubah dari pecahan ke desimal. Ya, misalnya pecahan kan ada pembilang dan ada penyebut. Misalnya ada 3/4. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu faktorisasi primanya kan 2/2. Ini sama dengan 3/2/2. 4. Ingat, di sini 2. Maka ini hasilnya nanti pasti dia tidak berulang, dia akan berhenti. Atau dengan kata lain, 3 kita ubah ke per 100. Bisa 3/4. 4 kali berapa yang menghasilkan 100? 4 kali 7, 4 kali 25. Dia menghasilkan 100. 4 kali 25. Karena di bawah kali 25, di atas juga kali 25. Maka hasilnya 75/100. Atau karena dia per 100, kita tulis dulu 75. Karena nolnya ada 2, harus 2 angka di belakang koma. 1, 2, berarti tambah koma 0. Ya, seperti ini. Nah, misalnya lagi, ini kan penyebutnya yang faktorisasinya ada 2. Bagaimana kalau yang faktorisasinya ada 5? Misalnya 3/25. 3/25 ini kita bisa tulis 3/25. 25 kali berapa yang menghasilkan 100? 25 kali 4, otomatis di atas juga kali dengan 4. 3 kali 4 itu 12, jadi 0,12. Nah, ini adalah bentuk desimalnya. Nah, bagaimana kalau selain faktorisasinya 2 dengan 5? Misalnya 1/7. 1/7. Nah, ini dia. Kalau kita bagi secara pembagian berekor, 1/7 itu akan berulang 0,1428,5 dan seterusnya. Dia akan periodik 0, sekian. Nah, silakan kalian coba menggunakan kalkulator. Coba saja bagikan 1 dibagi 7. 1 dibagi 7. Maka yang akan muncul 0,142857
1 lagi 4, 2, 8, 5, 7. Ulang lagi 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ulang lagi 1, 4, 2 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan perulangan atau periodik. Jadi dia akan berulang mulai 142857, 142857, 142857 dan seterusnya. Kalaupun misalnya 3/11, ingat fokusnya di penyebut 3/11. 3/11 itu hasilnya akan menjadi 0,27, 0,27, 27, 27, 27 dan seterusnya. 27 ini akan berulang sampai tahingga, seperti itu. Dia akan berulang. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, dia terminating atau berhenti. Dia berhenti jika faktor penyebutnya memiliki faktorisasi primanya 2 dan 5. Bisa 2 saja, bisa 5 saja, atau penggabungan dari keduanya. Misalnya contohnya seperti itu. Bisa tidak kalau contoh yang lain, gabungan dengan penyebutnya misalnya 1 per gabungan dari 2 kali 3 kali 5, itu kan 30. 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 kali 5. Nah, ingat ada 2, ada 5, tapi diganggu oleh 3. Maka hasilnya nanti 1/30 itu hasilnya akan periodik. Kenapa? Karena ada faktorisasi 3-nya. Silakan kalian coba menggunakan kalkulator 1/30 atau 1/30. Nanti akan menjadi 0,03333 dan periodiknya seterusnya. Yang berulang itu adalah 33333 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau contohnya yang 2 dengan 5 misalnya begini. 1/2 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini kan 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi ini 1/250. 1/250. 1/250 itu kita bisa ubah 250 1/250. Kali berapa yang menghasilkan 1000? Dikali 4 pastinya. Kali 4 juga, jadi 4/1000. Nah, ini berhenti di 0,004. Dia tidak akan berulang. Dia batas di sini saja. 0,004. Ya, kita coba hapus biar lebih jelas lagi. Kita tulis 0,004. 0,004. Ya, seperti ini. Oke, dia akan repeating terus. Jadi yang hasilnya desimalnya berhenti atau terminating itu yang penyebutnya hanya memiliki faktor 2 saja, bisa 5 saja, atau gabungan 2 dengan 5. Seperti ini, gabungan dari 2 dengan 5. Bisa ditambah lagi kali 2, pokoknya hanya 2 dengan 5 yang ada. Tapi kalau diganggu selain 2 dengan 5 seperti faktorisasi prima yang lain, ada 3, 7, 11, 17, 13, 19 dan sebagainya, maka hasilnya nanti akan berupa periodik atau repeating atau berulangan secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi yang hasilnya berhenti atau desimalnya memiliki batasan tertentu itu hanya penyebutnya yang memiliki faktor 2 atau kelipatan dari 2,
maksudnya faktorisasi primanya 2, bukan kelipatan 2 ya. Faktorisasi primanya 2 atau 5 itu 2 saja. Sedangkan yang selain itu tidak bisa. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dari penjelasan yang sudah saya berikan, terkhusus penjelasan bilangan desimal ini. Semoga dapat dipahami dengan sangat baik. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan dituangkan ke dalam kolom komentar. Untuk yang sudah paham, syukur alhamdulillah, dan kita akan bertemu di video yang berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal perubahan bilangan desimal ke pecahan maupun dari pecahan ke desimal. Kita akan lanjut untuk latihan soal. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.